Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Utaraku Dekono Murti sebagai pengajar seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang menggambar model dengan berbagai bahan. Ikuti terus ya materinya agar nanti kalian bisa paham tentang menggambar model. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama konsep dan prosedur menggambar model alam benda, lalu yang kedua bahan dan alat menggambar model, dan yang ketiga yaitu teknik menggambar model alam benda. Menggambar model itu apa? Menggambar model diambil dari dua kata. Yang pertama yaitu menggambar dan yang kedua yaitu model. Menggambar adalah aktivitas menciptakan karya seni rupa dua dimensi pada bidang gambar. Lalu model adalah contoh benda atau objek ataupun figur yang akan ditiru atau nanti akan digambar pada bidang gambar. Jadi menggambar model adalah aktivitas membuat karya seni rupa diawali dengan menentukan model atau contoh benda yang akan kita gambar atau kita tiru, lalu digoreskan ke media gambar, dan langkah terakhir diberi pewarnaan, finishing agar terlihat hidup. Ada beberapa prinsip menggambar model yang harus kita pahami. Ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama yaitu komposisi, lalu yang kedua proporsi, yang ketiga unity atau kesatuan, lalu yang terakhir yaitu pencahayaan. Ini 4 prinsip yang harus kita pahami. Komposisi yaitu cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar agar nanti hasilnya tampak menarik dan menjadi indah. Ada 2 macam komposisi. Yang pertama, ada 3 macam. Yang pertama yaitu komposisi simetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti pada contoh, kita akan menggambar 3 model, 3 objek. Yang pertama radio, yang kedua ada telepon, lalu yang ketiga kita contohnya ini menggambar boneka. Bisa kita lihat antara jarak yang sebelah kiri dengan jarak yang sebelah kanan itu seimbang atau sama. Ini yang dinamakan dengan komposisi simetris. Lalu yang kedua yaitu komposisi asimetris. Apa sih komposisi asimetris itu? Yaitu benda diletakkan dalam posisi tidak sama. Jadi antara kiri dan kanan tidak sama, tapi tetap memperhatikan proporsi dan keseimbangan sebuah gambar sehingga menjadi enak untuk dilihat. Contohnya pada gambar berikut. Pada gambar berikut ini jarak antara kiri dan sebelah kanan itu tidak sama. Ini ada beberapa objek yang menjadi sebuah kesatuan gambar, tapi jarak yang kiri dan kanan tidak sama, tapi tetap masih sesuai dengan proporsi gambar, keseimbangan dan unity. Jadi gambar masih tetap enak untuk dilihat. Ini yang dinamakan dengan komposisi asimetris. Yang ketiga yaitu komposisi sentral. Ini ketiga ya, salah ini tulisannya, harusnya ketiga. Komposisi sentral yaitu pusat perhatian benda berada pada tengah, atau jadi titik pusatnya berada pada objek yang tengah, pada objek yang sentral. Bisa lihat di contoh, ada gambar manusia, di sebelahnya ada gambar mejanya, ada printer, dan nanti di sebelahnya ada gambar lemari. Jadi pusat perhatiannya ada pada objek yang tengah. Jadi ketika kita melihat gambar tersebut, kita akan fokus ke objek yang tengah. Ini yang dinamakan dengan komposisi sentral. Lalu yang kedua yaitu proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antar bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Seperti pada contoh, kita menggambar manusia dan kursi. Contoh gambar ini kita akan memberikan gambar contoh
proporsi yang salah. Jadi antara gambar kursi dengan gambar manusia ukurannya tidak seimbang. Kursi ukurannya sama dengan manusia, harusnya kursi lebih kecil daripada ukuran manusia. Ini yaitu proporsi yang salah. Pada contoh gambar selanjutnya, ini adalah gambar proporsi yang benar. Jadi antara gambar manusia dengan gambar objek kursinya proporsinya ideal. Ini adalah gambar proporsi yang benar. Yang ketiga yaitu unity atau kesatuan, adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar, benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang. Jadi gambarnya itu memiliki kesan ruang, jadi tidak flat, jadi memiliki kedalaman, dan antara objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Lalu yang keempat, pencahayaan atau gelap terang. Ini sangat penting. Pencahayaan atau gelap terang memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar seperti tampak nyata atau 3 dimensi. Jadi kita ada contoh. Yang pertama yaitu kita menggambar bola tidak menggunakan pencahayaan atau tidak menggunakan gelap terang. Gambarnya terkesan flat atau rata. Lalu contoh yang kedua, kita membuat sebuah gambar dengan menggunakan pencahayaan atau gelap terang. Bisa kita lihat gambar yang kedua lebih terkesan lebih nyata atau 3 dimensi atau lebih muncul. Lalu kita juga harus paham unsur-unsur dalam menggambar model. Ada satu titik, ada unsur garis, lalu ada bidang, lalu ada warna, yang kelima ada gelap terang, dan yang keenam ada bentuk, dan yang terakhir ada tekstur. Jadi unsur-unsur ini juga sangat penting dalam menggambar model, harus kita pahami ya. Alat dan bahan dalam media menggambar. Alat dan bahan ini sebenarnya banyak sekali, mulai dari kertas, pensil sebagai alatnya, lalu ada pensil warna, krayon, ada cat air, bisa juga kita menggunakan cat poster dan lain-lain. Lalu bagaimana teknik menggambar model? Teknik di sini kita akan menjelaskan tentang urutan atau dalam menggambar model. Yang pertama mempersiapkan objek gambarnya dulu, lalu kita membuat sketsanya. Setelah kita membuat sketsanya, kita memberikan gelap terangnya dengan menggunakan warna bisa, menggunakan arsiran bisa, lalu diperjelas, di finishing, lalu yang terakhir yaitu dengan memberikan finishing atau penyelesaian akhir gambar. Selesai. Jadi sebenarnya sesimpel itu dalam membuat gambar model. Oke. Untuk materi hari ini mungkin demikian. Nanti kalau kita bertemu lagi di materi-materi selanjutnya, yaitu tentang praktek dalam menggambar model. Sampai jumpa, sehat selalu anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.